Tahun 2010 saya mendekati seorang syarifah di Palembang yang saya sudah diduduki serta menyesali perbuatan di depan habaib setempat. 2. Di akhir tahun 2010 saya mengakui sebagai keturunan Alawiyin Habib dengan Ahmad bin Alwi bin Omar bin Hamid Al-Kaf. Kadang makanan bekas gigitan mulutnya disuapin kepada orang lain atau murid-muridnya karena menganggap ada keberkahan pada seorang habib ya. Kemudian ada seorang habib yang lewat di hadapan murid-muridnya, kemudian bekas kakinya itu dicium-cium oleh murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, jujur ya, terkadang saya tuh merasa heran ya melihat sebagian saudara muslim kita sampai berpura-pura atau ngaku-ngaku menjadi seorang habib ya. Ujung-ujungnya diinterogasi, bahkan sampai dipukuli. Sekarang itu ahwal. Ya. Ahwal kan? Iya. Sebenarnya awal benar? Iya. Benar. Ngaku dari tadi. Bahkan berujung berurusan dengan kepolisian. Ya, meskipun teman-teman habib-habib yang ada di negeri kita ini juga belum ada validasinya ya, apakah mereka juga benar sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Tapi yang menjadi pertanyaan saya teman-teman, kok sebegitunya sampai berpura-pura ngaku-ngaku teman-teman ya? Apakah sebegitu mulianya kalian merasa ketika mendapatkan gelar habib ya? Atau jangan-jangan kalian merasa terobsesi ya melihat beberapa tayangan video orang-orang yang sudah mendapatkan gelar habib ya, bisa dengan mudah ya lelang siwak bekas mulutnya dengan harga fantastis ya. Habibana kita HBS Bu, dimulai dari sorban 10 JT, cincin 10 JT, tasbih 5 JT, siwak yang pernah beliau pakai 1 JT, gelam koka yang beliau pakai 1 JT. Kemudian lelang surban. Berapa? 1 juta Allahumma shalli ala Muhammad. Atau bahkan kadang makanan bekas gigitan mulutnya disuapin kepada orang lain atau murid-muridnya karena menganggap ada keberkahan pada seorang habib ya. Kemudian ada seorang habib yang lewat di hadapan murid-muridnya, kemudian bekas kakinya itu dicium-cium oleh murid-muridnya tanpa dicegah, tanpa dihalangi oleh si habib tersebut. Itu artinya habib tersebut ya memang menganggap dirinya ada keberkahan di dalam tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang kadang ya bekas duduknya, bekas pantatnya teman-teman dicium-cium oleh murid-muridnya. Tidak ada dalam Islam, Allah Azza wa Jalla maupun Rasulullah membeda-bedakan teman-teman mana orang Arab, mana yang ajam, orang Afrika, orang Australia, Amerika, Inggris, Indonesia. Nggak ada. Yang membedakan kita di sisi Allah Azza wa Jalla satu-satunya adalah ketakwaan. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Taib, kita simak salah satu video teman-teman, ini sangat miris ya. Nggak tahu ini mungkin video lama mengaku-ngaku sebagai seorang habib ya, entah tujuannya untuk keduniaan atau apa teman-teman ya, sampai berurusan dengan kepolisian. Taib, ini videonya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rindo Meanda, tempat tanggal lahir Palembang 29 Mei 1988, agama Islam, alamat Jalan Radial Usul Blok 34 lantai 3 nomor 5, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Nomor HP 0822 8014 8220, strip 0815 6556 535. Dengan dasar kesalahan strip perbuatan yang saya lakukan diantaranya 1 tahun 2010 saya mendekati seorang syarifah di Palembang yang saya sudah diduduki serta menyesali perbuatan di depan habaib setempat. 2. Di akhir tahun 2010 saya mengakui sebagai keturunan Alawiyin Habib dengan Ahmad bin Alwi bin Omar bin Hamid Al-Kaf di wilayah Babakan Madang serta Citrap Kabupaten Bogor, dan saya sudah diperingati oleh habaib setempat sebagai Korwil Rabito Alawiyah Citrap dengan dilaporkan ke Polsek Citrap. 3. Di tahun 2012 saya diam di Jakarta Condet Jaktim selama kurang lebih 3 tahun, dan saya mengulangi dengan mengaku habaib untuk mendapatkan keuntungan. 4. Tahun 2018 masuk wilayah Bogor, dan saya mengulangi lagi perbuatan yang sama dengan gelar habaib sampai saat ini dengan tujuan mencari uang. Jika saya melanggar kembali atau melakukan perbuatan yang sama, maka saya terima konsekuensinya dengan ditindak oleh seluruh habaib sejabodetabek dan Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bogor 9
September 2019 yang membuat pernyataan Rindo Meanda. Saksi 1 Misbahuddin. Saksi 2 Jaka RW 02 mengetahui Habib Abdullah bin Alwi Al-Masyhur bidang Nazab Kabupaten Cabang Bogor. Nah, kan jelas teman-teman ya, menurut pengakuannya memang tujuannya untuk mencari keuntungan duniawi. Yang jelas ini pasti terobsesi. Mungkin pernah melihat secara langsung atau melihat tayangan-tayangan di video di mana orang-orang yang sudah mendapatkan gelar Habib begitu mudahnya teman-teman ya. Meskipun di sini saya berbicara secara umum ya, tidak menunjuk secara khusus siapa yang saya maksud, tapi memang kita bisa melihat kenyataannya ya. Melalui video-video ada orang yang sudah mendapatkan gelar Habib dengan begitu mudah ya, melelang barang-barangnya. Ada yang katanya menjual air aqua ini teman-teman, yang mungkin harganya 2.000-an, 4.000-an, namun karena sudah dibacakan ya rotib dari seorang Habib bisa laku sampai ratusan ribu. Kemudian menjual siwak, bekas giginya, bekas bau mulutnya ya, jual surban. Ya Allah teman-teman ya, bayangkan kalian ini berdusta atas nama Rasulullah SAW ya. Dan beda berdusta atas nama Rasulullah dibandingkan berdusta atas manusia lainnya. Bayangkan ancamannya dari Rasulullah SAW, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, kata Rasulullah, maka disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Ya Allah teman-teman, mengerikan ya. Maka untuk apa terobsesi seperti itu ya, sampai-sampai mengaku menjadi seorang Habib ya? Tidak cukupkah kamu itu bersyukur dilahirkan menjadi seorang yang beragama Islam, lahir dari rahim ya ibu bapak yang beragama Islam? Tinggal bagaimana caranya kita semakin memperdalam ya pengetahuan kita tentang agama Islam ini yang benar, yang lurus, yang bersesuaian dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bukan justru memanfaatkan agama ini ya dengan mengambil gelar Habib sebagai keuntungan kita ya, untuk mencari keuntungan duniawi, sehingga ujung-ujungnya nanti dianggap apapun yang ada di dalam tubuhnya mengandung keberkahan ya. Coba bayangkan teman-teman ya, ada orang-orang yang mendapatkan gelar Habib ya, sampai makanan bekas mulutnya disuapin ke orang lain. Subhanallah, tidak jijikkah kalian teman-teman ya? Gak ada keberkahan-keberkahan seperti itu, ngalap-ngalap berkah seperti itu. Mereka seolah-olah ingin menyamakan dirinya dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki betul mengandung keberkahan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika Rasulullah berwudu, maka para sahabat teman-teman berjejer ya, ingin mendapatkan percikan atau berebutan mendapatkan percikan bekas air wudhu Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah ya pernah tidur di rumah salah seorang sahabatnya, kemudian air keringat tubuhnya bercucuran teman-teman, ditadah oleh salah seorang sahabat di situ dengan botol, karena ternyata bau dari keringat Rasulullah itu seperti bau minyak kasturi ya. Jangan kalian samakan dengan Rasulullah ya. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu keturunan Rasulullah ini sering sekali menganggap dirinya, karena merasa dirinya Habib, cucu dari Rasulullah SAW, darah Rasulullah mengalir dalam tubuhnya, seolah-olah apa yang ada dalam tubuhnya ini dari ujung rambut sampai ujung kaki juga mengandung keberkahan. Makanya kita bisa lihat di video teman-teman ya, subhanallah, ada yang menyuapi muridnya atau orang lain dengan makanan bekas gigitan mulutnya yang begitu bau mungkin. Subhanallah, itu artinya dirinya sendiri mengklaim bahwa apa yang ada dalam tubuhnya ini, baik itu mulutnya, bekas gigitan makanan mulutnya, itu mengandung keberkahan. Kalau dia tidak merasa ya mengandung keberkahan dalam dirinya, gak mungkin dia memberikan bekas gigitan makanan dari mulutnya kepada orang lain. Subhanallah, itukah yang kalian cari ya? Itukah yang kalian impi-impikan teman-teman? Ya Allah, bertobat, tobat teman-teman ya. Nggak ada keberkahan kita seperti keberkahan tubuh Rasulullah. Yang ada pada kita adalah keberkahan ilmu yang kita ajarkan bagi orang lain, kemudian amal soleh yang pernah kita kerjakan di dunia, dan tentunya yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan samakan diri kita dengan Rasulullah, yang mana seluruh apapun yang ada pada Rasulullah itu mengandung keberkahan, lalu kita ikut-ikutan ya, seolah-olah tubuh kita ini mengandung keberkahan, kemudian nanti ujung-ujungnya keringat kita mungkin kita suruh orang lain atau murid-murid kita tadah dengan botol dengan alasan dulu Rasulullah juga seperti itu. Itu kekhususan para nabi, para rasul, jangan samakan dengan kamu. Allahu Akbar teman-teman. Janganlah kita kembali ke masa kebodohan teman-teman ya, seperti ini, sampai-sampai terobsesi
ingin mendapatkan gelar Habib, apalagi tujuannya jelas, tujuan keduniaan ya, sudah berdusta atas nama Rasulullah, mengaku dirinya sebagai anak cucu Rasulullah, kemudian mengambil keuntungan lagi. Ya, ini double ini dosanya teman-teman ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW, kemudian mencari keuntungan dengan gelar tersebut. Subhanallah, ini sangat-sangat menyesatkan, sangat-sangat bodoh dan sangat-sangat merusak teman-teman ya. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.